Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan selalu semangat ya. Terima kasih buat teman-teman yang berkenan datang di rumah Aura. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang ya, dan salam kenal. Oke, ini aktivitas saya di siang dan sore hari ya teman-teman. Jadi ini saya lagi belanja beberapa keperluan untuk dapur ya. Beli kayak bakso, sayur mayur gitu ya, ada genjer, ada buah-buahan mangga, tomat kayak gitu. Dan ini adalah toko buah sebenarnya. Ini ada di daerah Patung Tugu Kenalpot di Kota Purbalingga teman-teman, dan saya tuh baru tahu kalau toko ini juga menjual beberapa sayuran, bumbu-bumbu gitu loh. Yang saya tahu ini tuh hanya menjual buah-buahan, tapi ternyata ada frozen food juga, ada sayur mayur, terus pokoknya komplit banget di sini ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman, waktu saya belanja saya tidak record banyak karena saya malu ya, banyak banget orang gitu kan. Saya masih nggak pede gitu ya kalau misalkan mau ngevlog di luaran gitu loh. Biasanya saya kalau ngevlog itu lihat-lihat dulu kondisinya, kalau misalkan sepi gitu baru saya ambil video, dan itu pun saya izin dulu ya sama yang ngurusin toko gitu loh. Oke, sekarang saya mau jalan dulu keliling Purbalingga gitu ya, keliling kota Purbalingga teman-teman, karena kadang-kadang saya jenuh di rumah. Jadi ini saya ngajakin anak-anak mau cari pisang goreng sama mau cari serabi. Dan ini suasana kota saya teman-teman. Jadi ini kota Purbalingga dan cuacanya lagi mendung. Atau mungkin memang sudah sangat sore ya, sekitar jam setengah 5, jam 5-an gitu. Nah ini adalah kota Purbalingga teman-teman, ini alun-alunnya. Jadi alun-alunnya tuh sudah direnovasi, sudah tidak ada pohon beringinnya lagi teman-teman. Sebenarnya kalau identik ciri khasnya dari alun-alun itu kan ada pohon beringin ya, tapi di kota kami tuh sudah tidak ada karena waktu itu tuh roboh. Nah, seperti ini suasananya teman-teman. Buat teman-teman yang lagi di luar kota, bisa jadi obat kangen ya lihat kota Purbalingga ini. Oke teman-teman, saya sudah sampai di eh, warung yang menjual mendoan ya. Di sini ada lontong, ada pisang goreng, ada tahu isi gitu ya. Satu harganya Rp1.000 teman-teman, dan besar-besar banget ya. Ini lumayan enak dan biasa untuk nongkrong anak-anak muda gitu ya, main PS di sini juga. Nah, saya beli beberapa gorengan untuk makan sore nanti ya sambil ngeteh. Nah, anak saya juga beli serabi teman-teman. Jadi ini daftar harga makanannya ya, kayak serabi, minuman gitu. Terus anak saya pilih serabi yang coklat susu. Terus di sini juga jual bibit jahe susu teman-teman. Ini tuh satu botol 600 ml harganya 14.000 teman-teman. Jadi kalau misalkan mau bikin jahe susu tinggal ambil 1 sendok makan lalu ditambahin susu kental manis aja. Nah seperti ini serabinya teman-teman, kata anak saya sih lumayan enak, pakai coklatnya coklat batangan gitu, terus ditambahin pakai susu atau creamer. Oke, sekarang saya sudah sampai rumah ya teman-teman. Saya senang banget kalau misalkan kendaraannya ada di luar rumah, jadi saya bisa beres-beres halaman depan seperti ini. Lantai halaman depan ini sering banget kotor teman-teman karena lantainya tuh udah pecah, jadi banyak banget semut, terus tanahnya tuh suka menggunung gitu loh. Jadi memang harus sering dibersihkan. Kalau eh, nggak dibersihin beberapa hari aja, wah tanahnya banyak banget. Oke, sekalian aja saya mau siram-siram tanaman ya.
Jadi seminggu sekali atau 5 hari sekali gitu saya turun-turunin tanaman, terus disiram-siram pakai selang kayak gini teman-teman supaya tanamannya tuh subur. Tapi kalau misalkan harian untuk 2 hari sekali gitu saya gunakan botol spray aja gitu ya, karena yang penting kena basah gitu atau lembab. Oke teman-teman, sekarang saya mau siram-siram tanaman dulu ya. Jadi saya lagi seneng banget sama tanaman gantung karena bikin efek sejuk gitu ya, bisa untuk menghalangi kayak panas gitu kan. Walaupun agak repot ya kalau misalkan punya tanaman gantung, terus bawahnya itu lantainya keramik gitu kan. Jadi tidak bisa disiram-siram langsung dengan selang ya. Memang harus pakai botol spray seperti ini. Tapi kadang-kadang memang 5 hari sekali atau maksimal seminggu sekali itu saya turun-turunin aja. Saya siram-siram pakai air selang supaya segar gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan dengan botol spray seperti ini ya kadang-kadang aja kalau memang kondisi tanahnya itu masih lembab. Oke, urusan tanamannya itu sudah beres ya, nanti tinggal dibersih-bersihin. Sekarang saya mau sapu-sapu dulu sama ngepel ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi kalau sore tuh aktivitas saya seperti ini ya, beres-beres rumah bagian depan, siram-siram tanaman gitu ya. Apalagi kalau misalkan kendaraannya di luar tuh saya seneng banget gitu ya, jadi lebih leluasa untuk beberesnya. Dan ini suasana sore di depan rumah saya gitu kan, sepi banget ya teman-teman, karena depan saya tuh kosong, samping kanan saya juga kosong, karena biasanya di perumahan saya itu orang-orang lebih banyak untuk investasi, kemudian dikontrak-kontrakin atau dibuat kos-kosan untuk anak-anak yang kuliah gitu teman-teman. Cuman sekarang anak kuliah kan lagi pada libur gitu ya, jadi sepi gitu. Biasanya rame banget, satu rumah tuh biasanya dipakai oleh 4 orang anak-anak mahasiswa gitu loh. Nah, saya tuh biasanya seneng banget kalau misalkan banyak anak-anak kos itu kan, jadi suasananya tuh hangat, rame gitu loh. Oke, ini sekalian aja saya pel lantainya karena tadi basah ya kena tanaman. Saya tuh senang banget kalau misalkan sore-sore tuh udah bersih kayak gini teman-teman, udah rapi, urusan tanamannya udah, dan saya juga nanti mau beresin dapur setelah masak untuk makan malam ya. Nah sekarang saya mau cuci piring dulu, ini cucian waktu siang gitu ya, tinggal sedikit. Oke, sekarang saya mau kupas mangga dulu teman-teman. Jadi anak saya tuh kalau nggak dikupasin sama ibunya males banget untuk kupas sendiri ya. Mendingan ibunya ngalah aja nggak apa-apa. Yang penting anak saya tuh makan buah. Nah ini saya harus sedia kantong plastik untuk buang kulitnya teman-teman. Jadi biar nggak berantakan gitu loh. Saya beli mangga 1 kilonya itu 12.000 teman-teman di tempat Bunda Semua. Kira-kira harganya berapa ya? Jadi ada yang harga 12.000, ada yang 15.000 gitu ya. Cuman saya kalau lihat di pinggir jalan itu suka ada tulisan mangga 1 kilo 8.000, ada yang 10.000 juga. Tapi tadi saya beli itu harganya 12 ribuan teman-teman. Cuman tidak manis banget ya, masih ada asam-asamnya gitu. Nah saya malah suka yang masih ada asam-asamnya gitu teman-teman, nggak terlalu manis banget atau nggak terlalu asam banget. Alhamdulillah sore-sore tuh dapur sudah bersih, terus terasnya juga sudah bersih ya, udah saya urusin tanamannya. Dan sekarang saya mau masak, sekalian bikin video, tapi karena panas banget jadi saya nyalain dulu kipas anginnya teman-teman. Oke, kali ini saya mau masak tumis genjer teman-teman. Kalau di tempat saya namanya oseng gendot gitu ya. Nah ini tumis genjernya mau saya temenin pakai telur dadar aja. Telur dadarnya itu saya tambahin pakai daun bawang sama cabai merah.
Nah teman-teman, jadi untuk sore tuh saya hanya masak tumis genjer atau oseng gendot kalau di tempat saya teman-teman. Sebelum dimasak genjernya itu saya ulangin dulu pakai garam supaya getah-getahnya hilang, terus nggak pahit gitu ke teman-teman. Nah kalau tadi pagi tuh masaknya tuh simple aja, cuman dadar telur aja teman-teman. Nah siangnya kan ada saudara, jadi saya makan cemilan-cemilan itu udah kenyang gitu ya. Terus tiba-tiba sore-sore tuh saya kepikiran kepengen buah, kepengen mendoan gitu loh. Sekalian cuci mata gitu lah, lihat jalanan supaya nggak lihat kompor sama sapu doang. Oke, seperti ini telur dadarnya ya. Seperti ini aja masakan saya kali ini untuk sore. Nah, untuk bumbunya seperti biasa teman-teman, bumbu tumisan, bawang merah, bawang putih sama cabai aja. Untuk proses masaknya pasti teman-teman semua sudah lebih jago dari saya ya, dan rasanya pasti lebih enak. Nah setelah bumbunya ditumis-tumis gitu ya sampai wangi, kemudian genjernya tinggal dimasukkan aja. Kalau saya masak genjer itu nggak terlalu lama teman-teman, supaya masih hijau dan keres-keres gitu, terus nggak pahit. Biasanya kalau kelamaan itu jadi pahit loh teman-teman. Nah ini saya nggak, enak banget ya masih hijau. Ini tuh enak banget, saya nggak tahu deh. Kalau misalkan tumisan saya tuh suka banget sama genjer sama tumis kangkung gitu. Alhamdulillah teman-teman masakannya sudah matang. Nah kayak gini nih enak banget ya, walaupun menunya hanya telur dadar sama tumis genjer, tapi alhamdulillah banget. Dan ini saya tadi dikasih oleh-oleh sama adik ipar saya teman-teman. Saya dikasih kerupuk tenggiri, jadi bisa untuk lauk ya. Saya tuh seneng banget sama kerupuk, jadi kalau makan memang enaknya tuh pakai kerupuk gitu loh, karena saya tuh tim makan kerupuk kalau misalkan makan nasi gitu loh. Alhamdulillah sekarang tinggal saya cuci-cuci peralatan masaknya ya teman-teman, supaya dapurnya itu langsung bersih, langsung rapih gitu ya. Dan malam-malamnya tuh udah nggak ada piring-piring yang numpuk. Terus nanti kalau udah makan malam juga langsung saya cuci-cuci aja supaya bersih. Nah sekalian aja saya bersihin area kompornya gitu ya. Sama kompornya wajib banget habis masak tuh dibersihin supaya minyaknya tuh nggak numpuk dan berkerak. Nah otomatis dong ya, kalau atasnya dibersihin pasti bawahnya juga langsung dibersihin, karena kotorannya kan pasti pada turun ke bawah ya. Nah sekalian aja saya sapu-sapu, tapi untuk pelnya enggak ya, karena tadi tuh sudah dipel siang-siang sama anak saya. Ini saya sapu-sapu aja teman-teman. Nah nyapu dapurnya tuh dikumpulin seperti ini, terus nanti kotorannya saya buang di tempat sampah yang di bawah sink ini. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua teman-teman. Jadi seperti ini ya kegiatan saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Rumah Aura, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.